Salam, selamat bertemu lagi anak-anak yang terkasih dalam Doremi, doa dan renungan misioner. Mari kita siapkan diri, kita undang Tuhan untuk hadir bersama kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami bersyukur atas hari baru yang Kau berikan kepada kami. Kami ingin membuka diri kami, hati, budi, pikiran kami akan sabda putramu yang akan kami dengar dan renungkan bersama pagi ini. Terangilah, sinarilah kami dengan sabdamu pagi ini. Semoga semua yang kami lakukan, kerjakan hari ini seturut kehendakmu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan teks Injil Yohanes pasal 14 ayat 1-6. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ, kata Thomas kepadanya. Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kehidupan kita setiap hari ada dua kebutuhan pokok, kebutuhan yang penting yang selalu kita butuhkan, yang digambarkan oleh Yesus dalam bacaan Injil tadi. Yaitu pertama itu kebutuhan akan adanya jalan. Jalan itu menjadi sarana bagi kita untuk pergi dari satu tempat ke tempat lain. Untuk melakukan aktivitas setiap hari kita harus melalui sebuah jalan. Lalu yang kedua adalah rumah. Rumah adalah tempat bagi kita untuk tinggal, untuk beristirahat. Dua kebutuhan ini selalu dan senantiasa melekat dalam kehidupan kita sebagai manusia di bumi ini. Nah, terkait dengan jalan dan rumah, Yesus menggambarkan dirinya sebagai jalan, tapi bukan jalan yang kita injak-injak. Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai jalan kebenaran dan kehidupan. Lalu kemudian Tuhan Yesus sampaikan, Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Kalau tidak melalui Dia, maka kita tidak akan sampai di tempat di mana Bapa di surga menyiapkan rumah untuk kita. Itu artinya apa? Kehidupan kita kelak sesudah kematian ditentukan sejauh mana kita beriman kepada Yesus, sejauh mana kita mengimani Yesus dalam segala bentuk perbuatan, kata, dan tindakan kita tiap hari. Nah, dari situ kita akan diantar oleh Yesus di kehidupan baru menuju kepada tempat yang sudah disiapkan Bapa di surga untuk kita. Sederhananya begini. Kalau anak-anak ingat ketika Yesus disalib, ada seorang penjahat yang bertobat di kayu salib. Lalu penjahat itu dia bilang, Ingatlah saya kalau kau sudah ada di kau punya kerajaan. Lalu Yesus berkata apa kepada penjahat yang bertobat itu? Yesus bilang, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Anak-anak yang terkasih, janji Tuhan Yesus kepada penjahat yang bertobat itu adalah janji untuk kita semua yang percaya kepada Yesus, yang mengimani Yesus. Iman kita bukan hanya percaya kepada orang yang disalib mati itu, Tuhan Yesus itu, tetapi iman kita ditujukan kepada sejauh mana kita memahami, menjalankan, mengamalkan apa yang Tuhan Yesus sudah tinggalkan untuk kita. Kita bukan percaya kepada Yesus sebagai manusianya, tetapi kita percaya kepada apa yang sudah Yesus sampaikan kepada kita melalui sabdanya yang barusan kita dengar, yang kita lakukan setiap hari. Dan itu adalah
jalan bagi kita menuju kepada kehidupan yang akan datang. Anak-anak yang terkasih, kita hidup di dunia ini selalu dalam pantauan Tuhan. Ada seorang pastor Belanda, dia menyampaikan kepada saya waktu saya masih kuliah, itu dia sampaikan begini, kita manusia ini hidup di dunia ini sebenarnya Tuhan sementara memantau kita, Allah sementara memantau kita. Allah ini sedang merekam seluruh kehidupan kita di dunia ini. Jadi Allah ini seperti seorang sutradara. Dia sementara membuat film kehidupan kita setiap hari. Jadi ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, kita mengalami sebuah kehidupan yang baru. Dan ketika kita dihadapkan dengan Allah, Allah tinggal membuka film kehidupan kita, lalu kita nonton film itu. Kita lihat keadaan hidup kita. Lalu Tuhan kemudian akan menentukan, dengan keadaan hidupmu seperti ini, maka engkau layak di sini, engkau layak di sini, atau engkau layak di situ. Baik anak-anak yang terkasih, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita semua pasti menginginkan rumah bahagia bersama Bapa dalam kerajaan surga. Maka mulai dari sekarang, kita sebenarnya dituntut untuk banyak-banyak menyiapkan bahan bangunan yang harus kita kirim kepada Tuhan, untuk Tuhan bisa bangun kita punya rumah yang bagus. Kita harus siapkan semen, pasir, kayu, batu, paku, pokoknya bahan-bahan bangunan itulah. Bahan bangunan yang Pak Guru maksud ini adalah bukan kau mulai kumpul paku 1 kilo, semen 1 sak dan lain, bukan. Bahan bangunan yang dimaksud adalah segala kebaikan yang kita lakukan. Semoga apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan menjadi bahan bangunan yang bisa membuat sebuah tempat tinggal yang layak bagi kita dalam kehidupan yang baru bersama Bapa di surga ketika kehidupan kita yang sesungguhnya di dunia ini sudah berakhir. Semoga demikian. Amin. Mari kita tutup renungan kita ini dengan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantar, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dan dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku kepadamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua dan seluruh kegiatan yang kita lalui, kita jalankan hari ini, selalu di dalam bimbingan Tuhan, selalu di dalam berkat Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah anak-anak Doremi kita pagi hari ini. Semoga rahmat Tuhan tercurah atas kita, dan semoga sabda yang kita baca dan renungkan bersama berkenan bagi kita untuk melalui hari ini. Sampai bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Salam sehat untuk kita